Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat yang nonton. Hari ini saya akan membawakan sebuah kisah Sumayyah binti Kabat. Sumayyah binti Kabat adalah hamba sahaya milik Abu Huzaifah bin Mughirah. Ia dikenal sebagai muslimah yang sabar dan rela berkorban demi keimanan. Suami Sumayyah yang bernama Yasir, ia bertemu dengan Yasir di Mekah. Ketika itu, Yasir dan dua saudaranya, Al-Harits dan Malik, sedang mencari saudara mereka yang hilang sejak beberapa tahun terakhir. Ketika pemuda itu mencari hingga ke pelosok dan penjuru berbagai kota, tetapi tak mendapati kabar tentang saudara mereka sampai di Mekah. Kabar tak juga datang. Al-Harits dan Malik memutuskan untuk pulang. Namun, Yasir mengambil jalan lain. Ia tetap tinggal di Mekah. Dalam tradisi masyarakat Arab, seorang asing yang ingin menetap di suatu tempat harus mengikatkan perjanjian dengan tokoh ternama di daerah tersebut. Dengan begitu, ia mendapat perlindungan dari gangguan masyarakat yang tidak menyukai kehadirannya. Ia juga dapat tinggal dengan tenang dan nyaman di bawah perlindungan sang tokoh. Di Mekah, Yasir mengikat perjanjian dengan Abu Huzaifah bin Mughirah Al-Makhzumi. Lelaki ini sangat menyukai Yasir sebab sifatnya yang baik. Tindak tanduknya menyenangkan serta latar belakangnya dari keluarga terhormat. Nah, untuk memperkuat hubungan dengan Yasir, Abu Huzaifah menikahkan pemuda ini dengan salah satu budaknya, Sumayyah. Pernikahan mereka berlangsung dengan baik. Dari perkawinan tersebut, mereka dikaruniai seorang putra bernama Ammar bin Yasir. Kehadiran Ammar dalam kehidupan rumah tangga Sumayyah dan Yasir rupanya membawa berbagai keberkahan, terutama dalam hal keimanan mereka. Suatu hari, Ammar pulang ke rumah dengan langkah cepat. Ia meraih tangan kedua orang tuanya, ia mengucapkan salam dan membaca ayat suci Al-Quran di hadapan mereka. Hati Yasir dan Sumayyah yang suci dan bersih memudahkan mereka menerima firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak perlu waktu lama, mereka tergerak untuk masuk Islam. Para ahli sejarah mencatat bahwa Sumayyah merupakan orang ketujuh yang menyatakan Islam ketika itu. Seperti muslimin yang lain, sebelum hijrah, Sumayyah dan keluarganya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diam-diam. Mereka sholat di rumah dan gua-gua agar tidak diketahui kaum Quraisy. Meski demikian, gencarnya pengawasan kafir Quraisy terhadap para sahabat membuat ada saja informasi yang masuk ketika salah satu di antara mereka masuk Islam. Keluarga Sumayyah bukan berasal dari kalangan bangsawan. Sumayyah pun hanya bekas budak yang dimerdekakan tuannya. Statusnya ini membuat menjadi incaran kaum Quraisy supaya kembali lagi memeluk agama nenek moyang. Kabar masuknya Yasir dan keluarganya ke agama Islam menyebar dengan cepat di kalangan Bani Makhzum. Mereka marah besar, mereka berbondong-bondong mendatangi keluarga kecil itu dan menyiksa keduanya dengan keras. Salah satu tokoh yang sangat terkenal dalam penyiksaan tersebut adalah Abu Jahal. Pada orang-orang yang terang-terangan mengaku sebagai muslim, Abu Jahal memimpin Bani Makhzum untuk menyiksa mereka. Ia juga mengabarkan permusuhan pada para saudagar yang masuk Islam. Ia berjanji akan menutup pintu-pintu perdagangan yang mereka lakukan. Walau menghadapi siksaan bertubi-tubi, Sumayyah tetap tegar dalam menerima cobaan. Ia menghadapi Abu Jahal layaknya seorang pejuang. Ia menolak ancaman Bani Makhzum dan perintah agar kembali kepada keyakinan nenek moyang mereka. Penderitaannya mulai berbuah dengan datangnya kabar gembira dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan Sumayyah dan keluarganya akan memperoleh jaminan masuk surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama setelah kabar itu datang, kematiannya menjemput Sumayyah sekeluarga. Mereka menjadi syahid dan syahidah pertama dalam sejarah Islam. Begitulah kisah Sumayyah binti Kabat. Jadi yang kita bisa petik hikmahnya dari kisah ini adalah yaitu harus belajar untuk pantang menyerah
dalam menghadapi segala cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukupkan aja sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.